Baik, pada sebelumnya kita telah membuat suatu database menggunakan Microsoft Access. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat database menggunakan Visual Basic 6. Nah, pertama teman-teman buka Visual Basic-nya, kemudian pada bagian New Project, kita cancel aja dulu. Kemudian pilih bagian menu Add-ins, kemudian pilih Visual Data Manager. Nah, sekarang kita akan membuat database Access menggunakan PB6. Lalu kita pilih File, kemudian di sini ada dua pilihan, ada Open Database dan ada New. Kita pilih New, kemudian kita pilih bagian Microsoft Access, kemudian kita pilih bagian version 7. Nah, di sini kita harus menginputkan nama database-nya. Misalnya kita beri nama Academic, kemudian kita save. Nah, kemudian di bagian database window, di bagian properties, kita klik kanan, kemudian kita pilih new tabel. Nah, pada bagian tabel struktur, di sini kita harus menuliskan nama tabelnya. Misal kita beri nama tabel siswa. Kemudian kita pilih add file. Nah, ini fungsinya untuk membuat field name-nya. Nah, di sini untuk name-nya kita beri nama misal Nisen atau nomor induk siswa nasional. Kemudian untuk tipenya di sini kita pilih teks. Kemudian size-nya 50. Kemudian di sini ada pilihan allow zero length, artinya field name ini diperbolehkan untuk tidak memiliki nilai atau nilai yang kosong. Nah, untuk itu karena Nisen akan dijadikan sebagai primary key, maka kita hilangkan pilihan allow zero length-nya. Maka kita pilih bagian require. Artinya, Nisen ini harus berisikan data atau kita harus menginput data Nisen-nya. Kemudian kita pilih OK. Untuk field name selanjutnya kita beri nama misalnya. Kemudian ini juga sama, tidak boleh kosong ya. Kemudian alamat. Kemudian telepon. Nah, kalau telepon ini boleh kosong ya, karena tidak semua orang memiliki nomor telepon. Kita pilih OK. Kemudian HP. Nah, kalau HP biasanya semua orang pasti memiliki nomor handphone. Jadi kita harus menghilangkan centang allow zero length-nya, kemudian kita pilih require. Kemudian pilih OK. Kemudian kita pilih close. Nah, jadi ada 5 field name atau 5 atribut yang kita buat pada tabel siswa. Nah, untuk itu sekarang kita akan menentukan primary key dari tabel siswa ini. Nah, kita akan menjadikan field name Nisen sebagai primary key-nya. Untuk itu kita pilih add index. Kemudian kita ketik namanya menjadi Nisen. Kemudian pada bagian available field kita pilih Nisen, kemudian kita pilih OK. Kemudian close. Nah, sekarang Nisen ini sudah menjadi primary key ya. Kemudian untuk membuat tabel ini kita klik bagian build the table. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat tabel siswa. Seperti ini. Nah, untuk itu ini kita close dulu ya. Nah, sekarang kita akan membuka database akademik. Nah, database ini berada tergantung dari teman-teman menyimpannya di mana pada saat pembuatan database ini. Kita klik open. Nah, di sini jika ada peringatan, kita pilih no saja. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita sudah mendapatkan tabel siswa di dalam database akademik. Nah, kita juga bisa melihat struktur tabelnya dengan cara klik kanan, kemudian design view. Nah, ini sudah terbentuk ya. Dan ini kita buat di Visual Basic 6. Jadi tidak harus membuatnya diakses dengan VB6 atau Visual Basic 6 pun kita sudah bisa membuat database akses. Nah, sekarang ini kita tutup dulu. Kemudian kita buka lagi ya dengan memilih menu add-ins, kemudian pilih Visual Data Manager. Kemudian kita klik open, kemudian pilih open database karena sebelumnya kita telah membuat, jadi tidak usah mengklik bagian new, tinggal mengklik atau memilih bagian open database. Kemudian kita pilih Microsoft Access. Selanjutnya kita pilih academic, kemudian open.
Nah, sekarang di bagian siswa ini kita klik 2 kali atau klik kanan kemudian open. Nah, di sini kita bisa menginput masing-masing nilai dari tabel siswa ini. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan nilainya, kita pilih add, kemudian kita input masing-masing nilai dari field name-nya. Untuk Nisen pertama misalnya 111, kemudian namanya Nopianto, alamatnya Jalan Cikarang Sukatani, kemudian nomor teleponnya kita kosongkan. Nah, HP-nya di sini kita harus isi ya. Kemudian kita pilih update untuk menyimpan datanya. Selanjutnya, jika ingin menambahkan data baru, kita pilih add lagi. Nah, ini data Nisennya tidak boleh sama ya. Nah, gimana kalau seandainya sama? Nah, kalau seandainya sama, kita coba dulu ya. Misalnya, Inggit, Jalan Ganesha. Kita update. Nah, di sini ada peringatan ya bahwa datanya error karena untuk Nisen atau primary key-nya nilainya sama. Karena primary key itu tidak boleh sama. Untuk itu kita pilih no. Kemudian ini kita ganti menjadi 2 misalnya akhirannya. Kemudian kita pilih update. Nah, sekarang baru berhasil ya. Nah, kita juga bisa melihat data mana saja yang sudah terisi atau terinput dengan memilih scroll yang bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah memiliki 2 contoh data. Nah, sekarang kita isi untuk yang ketiga. Oke, sekarang ini kita close dulu. Dan kita juga bisa melihat di bagian database akademik apakah data tersebut sudah masuk atau belum ke dalam tabel siswa. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya menginput datanya di dalam database akademik di tabel siswa. Nah, data ini kita input pada bagian sebelumnya. Baik, sekarang kita akan mengintegrasikan atau menghubungkan antara Microsoft Access ini dengan Visual Basic. Nah, untuk itu pada bagian Visual Basic, kita pilih bagian Add Standard Excel Project. Kemudian seperti biasa, kita akan membuat form untuk melakukan operasi manipulasi data. Sekarang kita desain dulu formnya. Sekarang kita buat beberapa label dan text box untuk masing-masing field name-nya. Selanjutnya kita buat beberapa button untuk melakukan operasi manipulasi datanya. Misal di sini untuk command 1 atau button 1 kita buat namanya tambah. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Oke, sudah sesuai ya dengan tampilannya. Sekarang kita hilangkan bagian teks 1 pada text box-nya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan database akses dengan VB6 dengan memilih bagian data. Ini kita geser aja ke sini. Kemudian kita klik ya bagian data, kemudian pada bagian properti kita pilih bagian database name. Kita pilih database-nya yaitu akademik. Kemudian kita cari bagian record search. Kita pilih nama tabelnya yaitu siswa. Oke, sekarang kita pilih bagian text box 1 di label Nisen. Kemudian kita pilih properti dan untuk memudahkan dalam pencarian, silakan teman-teman pilih kategori. Kemudian kita pilih bagian kategori data.
Nah, di sini kita pilih data source-nya data 1, kemudian data field-nya kita pilih Nissan. Nah, begitupun untuk nama ya. Kita pilih dulu data source-nya, kemudian data field-nya. Jadi jangan terbalik ya, jangan data field dulu baru data source, harusnya data source dulu baru data field. Kemudian kita pilih nama. Baik, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang kita sudah berhasil menampilkan data yang ada pada database akademik di tabel siswa. Kita pilih next saja ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita sudah memiliki 3 data. Nah, ini adalah proses penampilan atau proses menampilkan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya menambahkan data melalui form ini dengan menekan tombol tambah. Baik, sekarang kita coba untuk stop dulu. Kemudian pada bagian button tambah kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita ketik perintah data 1, record set. Kemudian kita pilih add new. Kemudian kita tambahkan lagi data 1, kemudian set focus. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih command 2 atau edit. Nah, di sini kita tambahkan lagi data 1, record set. Kemudian kita pilih edit data 1, record set, update. Kemudian kita buat message box atau notifikasi apakah data tersebut sudah berhasil di-update atau belum ya. Kita ketik message box. Kemudian pilih data berhasil diedit. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih command 3 atau hapus. Nah, di sini kita buat beberapa variabel. Misalnya kita buat variabel nilai kembali. Kita berikan nilainya sebagai integer. Kemudian kita buat pesan atau notif ya. Kita buat nilainya sebagai string. Oke, pesannya. Apakah yakin akan dihapus? Nah, seperti ini. Kemudian kita atur lagi untuk nilai kembalinya. Kita tambahkan lagi message box. Di sini untuk prompt-nya kita kasih pesan. Kemudian kasih nilai 49. Kemudian nilainya data berhasil dihapus. Kemudian kita buat kondisi. Jika nilai kembali sama dengan 2, maka exit sub. Kemudian data 1 kita pilih record set. Sini pilihannya delete. Kemudian data 1 record set. Pilih move next. Kemudian untuk command yang terakhir atau batal, di sini kita pilih atau kita ketik data 1. Kemudian kita tambahkan update controls. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk menjalankannya. Nah, misal kita ingin menambahkan data, kita klik button tambah. Baik, di sini ada kesalahan, harusnya bukan data 1 ya. Nah, di sini harusnya teks 1. Kita jalankan lagi. Tambah, nah ini baru berhasil. Misalnya 222, namanya Anggi, alamatnya Jalan Priuk. Kemudian kita pilih tambah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Anggi sudah berhasil masuk. Sekarang kita akan melakukan pengeditan untuk data Anggi, misalnya Anggi is Mayanti. Kita pilih edit. Nah, di sini ada pilihan atau notifikasi data berhasil diedit. Kita pilih OK.
Selanjutnya kita lihat lagi yang Anggi apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya Anggi. Nah, sekarang kita tambah lagi, misalnya 333 Jono, kemudian pilih nomor handphone. Nah, di sini ada satu field name yang terlewat, yaitu alamat. Nah, apakah akan terjadi error atau tidak ya kalau seandainya si alamat ini tidak di-input. Nah, di sini ada kesalahan ya, karena si alamatnya tidak boleh kosong. Nah, kita coba lagi. Tambah. Kemudian kita pilih tambah. Selanjutnya kita akan menghapus bagian Jono. Klik hapus. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah yakin akan dihapus? Kita pilih oke. Nah, selanjutnya kita lihat data Jono sudah tidak ada ya. Nah, untuk itu sekarang kita lihat di bagian akademik apakah sudah berhasil data Anggi terinput. Nah, ini sudah ada ya, Anggi Ismayanti. Yang sebelumnya kita hanya memiliki 3 data, yaitu Nopianto, Ingrid, dan James. Nah, Anggi ini ditambahkan dari form PB6. Terima kasih. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.